ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi kawan pajak, selamat berjumpa kembali dengan saya Tommy Hadi Lestiono. Kali ini kita didampingi oleh Mbak. Saya dengan Amelia Yusnita. Ya, kita hadir kembali cukup 30 menit saja menyampaikan informasi-informasi yang terbaru yang akan dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kewajiban perpajakan, apalagi ya Mbak Amel ya, dengan pemberlakuan Cortex. Jadi banyak hal budaya-budaya baru yang akan kita menyesuaikan diri. Baik, tidak berlama-lama, tapi kali ini spesial ya Mbak Amel ya? Spesial, edisi spesial di menjelang Lebaran ya. Pak, ya. Dan kalau kita sudah bermaaf-maafan dari bulan Januari ya, seringkali kita bermaaf-maafan. Setiap kali ketemu, mohon maaf, ada masalah jaringan, mohon maaf ya. Kali ini kita mendekati hari yang ditunggu-tunggu. Kita pada mau cuti Lebaran, kawan pajak juga mau cuti Lebaran. Jadi jangan sudah Pak. Jangan-jangan sudah ya, karena jalanan udah mulai sepi ya. Jadi kawan pajak, hari ini spesial, kita akan mengadakan rebuan sebanyak 2 kali. Ya, jadi sekarang jam 10.30, nanti akan ada lagi jam berapa Teksmin? Jam setengah dua akan jam ada yang seperti biasanya. Iya, di jam rebuan seperti biasa. Jadi akan ada 2 kali show di IG Live kita. Baik. Kawan pajak, jadi sebelum masuk ke materi kita kali ini, tim kita akan membahas tentang apa Mbak Amel? Tentang ini Pak, sekarang pengembalian kalau ada kelebihan pajak, itu kan melalui Cortex Pak. Oke. Nah gimana sih caranya wajib pajak? Oh, hal-hal yang baru ya? Hal-hal yang baru terkait dengan pemberlakuan Cortex kita ini. Salah satunya adalah terkait dengan konfirmasi. Ya, konfirmasi. Sekarang ada tahapan konfirmasi kompensasi utang pajak. Jadi kawan pajak, sebelumnya kita akan menyampaikan iklan dulu. Ya, iklan ini dulu, penting sekali. Ya penting sekali di sini karena terkait dengan suasana Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasanya paling suka itu dapat apa Mbak Amel? Yang paling sering kita lihat ciri khas dari Idul Fitri di Indonesia. Dapat angpau Pak. Angpau. Angpau. Nah, sudah kelihatan tadi pagi ya Teksmin ya. Tadi pagi kita jalan sudah kelihatan kan di motor-motor dengan membawa kardus di belakang ya. Ada kardus Indomie, ada kardus apa, ada yang pakai tas ya. Itu ada hampers Lebaran. Nah, di sini kita perlu tegaskan, perlu sampaikan kembali maklumat dari kepatuhan internal kita bahwa KPP PMA 1 sudah meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Sehingga di sini kami harus mengingatkan kembali kepada para kawan pajak maupun kepada diri kita sendiri, para pegawai pajak, bahwa KPP PMA 1 mendukung selalu reformasi perpajakan dengan terus menjaga dan meningkatkan integritas. Maka dari itu dukungan dari wajib pajak juga akan kami sangat perlukan. Dan kami perlu dukungan untuk tidak memberikan ruang bagi segala macam penyimpangan. Ya. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan kode etik dari pegawai DJP, mohon dapat dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak di Kering Pajak 1500200. Kemudian terkait dengan tadi parsel per parsel gimana Mbak? Boleh nggak ngasih parsel ke pegawai pajak? Nggak usah, Pak. Nggak usah ya, karena kita sudah biasa memparsel diri kita sendiri, memparseli diri sendiri ya. Jadi kawan pajak, please deh, jangan berikan parsel kepada petugas pajak dalam bentuk apapun, baik besar maupun kecil, baik berupa barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak-gerak. Bergeraknya satu aja. Bergerak satu aja ya. Jadi berupa apapun, mohon dukung kami untuk tidak menawari, memberikan hampers maupun voucher dan apapun, baik berupa barang maupun tidak berupa barang ya. Diskon juga kadang, oh Pak belanja di saya kasih diskon ya. Maaf, mohon dukung kami tidak memberikan apapun terkait dengan
perayaan Hari Agama. Hari. Dan mari bahu-membahu dalam menyambut penerapan sistem administrasi perpajakan yang baik. Oke, saya rasa cukup ya iklannya ya. Udah 10% dari durasi ini iklannya. Teksminya udah kedip-kedip ini. Ayo lanjut Pak ya. Oke, sekarang masuk ke materi yang akan kita sampaikan, yaitu terkait budaya baru di pemberlakuan Korteks. Jadi kawan pajak perlu kami informasikan kalau ada beberapa hal yang mungkin perlu diwaspadai ya. Pada saat kawan pajak sudah aktif akun Korteknya, kemudian memiliki kelebihan pembayaran pajak, Bisa yang dari apa biasanya aja ya Pak ya? Contohnya? Dari banding misalkan. Oke, dari putusan banding penyebabnya. Yang pertama, yang kedua? Dari keberatan. Dari putusan keberatan. Yang ketiga? Non keberatan. Non keberatan itu contohnya apa Mbak? Pembatalan STP, sanksi, penghapusan sanksi. Ada satu lagi yang belum. Ada satu lagi yang sudah pasti. SKPLB ya, sama putusan PK. Oh iya. Putusan betul, PK. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Tetapi ada juga sekarang yang tadinya pemindah bukuan. Oh ya. Tadinya pemindah bukuan yang sudah tidak bisa dilakukan di Kortek lagi. Kawan pajak bisa mengajukan melalui pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, di sini juga nanti produk akhirnya adalah SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar yang akan diproses dengan proses bisnis pengembalian. Nah, dari beberapa penyebab tadi ada berapa penyebab? 6 ya. Ada 6 penyebab lebih bayar. Nanti kalau kawan pajak bisa menjawabnya bisa kita kasih hadiah ya nanti ya. Kawan pajak. Nanti ada hadiah. Okay. Taxmin. Dari Taxmin. Oke, kita sapa dulu peserta udah berapa Taxmin? Udah 26, 27 ya. Kawan pajak. Masih sedikit ya pesertanya, berarti kemungkinan mendapatkan hadiah juga lebih besar ya. Oke. Nah, terkait dengan pengembalian lebih bayar, ada satu SOP yang sekarang baru muncul di era Korteks ini, yaitu surat konfirmasi kompensasi utang pajak kawan pajak. Jadi pada saat sudah terbentuk, oh ini ternyata wajib pajak mendapatkan lebih bayar, maka petugas pajak akan membuat surat konfirmasi. Surat konfirmasi ini bukan berarti surat fisik ya kawan pajak, bukan. Konfirmasi juga dilakukan melalui Korteks. Akan muncul di Korteks wajib pajak. Betul. Di apa Mbak? Di Korteks wajib pajak. Menu kasus saya. Di menu kasus saya. Jadi kawan pajak membuka Korteks PIC, impersonate ke PIC, impersonate badannya, kemudian nanti akan melihat di kasus saya akan muncul surat konfirmasi kompensasi utang pajak. Nah, surat kompensasi ini harus dijawab maksimal dalam tempo 7 hari. 7 hari. Kalender ya, bukan kerja ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, betul. Kalau bisa lebih cepat, maka lebih bagus karena segera petugas akan melanjutkan proses berikutnya. Efeknya adalah lebih bayarnya akan lebih cepat tercairkan ke wajib pajak. Nah, kira-kira ini Mbak Amel akan menyampaikan selanjutnya adalah cara menyampaikan permohonannya. Silakan Mbak Amel. Nah, tadi kawan pajak kalau sudah disimak sebelumnya sudah sedikit dijelaskan bagaimana caranya. Nah, saya akan ulangi lagi cara dari awal bagaimana merespon ya Pak ya, permintaan konfirmasi tadi, yaitu yang tadi pertama kali login ke menu Korteks PIC, lalu impersonate ke badan, lalu pilih portal saya. Di portal saya ya. Di situ akan muncul perubahan data, identitas wajib pajak, kemudian pada bagian rekening centang perbarui rekening bank utama lalu diisi. Jadi harus memperbarui rekening dulu Pak, ya? Harus punya. Langkah yang pertama memperbarui rekening kawan pajak. Dicek dulu ya rekening utamanya. Betul, rekening utamanya. Data-datanya yang perlu diisi ini kawan pajak ya, ada data banknya, nama banknya. Oke, nama bank. Kemudian nomor rekening pastikan yang sesuai dan pengisiannya harus diperhatikan juga ya kawan pajak. Kalau ada misalkan dari banknya memang ada strip atau garis miring itu tidak perlu. Jadi hanya angkanya saja yang dituliskan.
Oke, jadi tidak bisa diisi dengan huruf ataupun tanda khusus ya, Mbak betul, Amel Pak. ya. Jadi hanya angka rekening saja, namanya nomor angka. rekening kan. Ya, nomor rekening. Okay. Kemudian jenis rekeningnya. Jenis rekening ini mata uangnya. Mata uangnya. Pastikan pencairan itu pasti dalam bentuk rupiah. Mata uangnya. Ya, jadi rekening yang rupiah. Jangan rekening mata uang asing kawan pajak ya. Betul. Nah, berikutnya ada nama pemilik rekening. Pastikan nama pemilik rekening. Jadi kadang-kadang ada yang PT-nya di depan, ada yang PT-nya di belakang ya Pak ya. Itu ya. Itu jadi menjadi diperhatikan juga. Oke, disesuaikan dengan penulisan di rekening korannya. Hati-hati kawan pajak supaya tidak terkendala nantinya kawan pajak dalam pencairan kelebihan pajaknya. Kemudian tanggal mulainya ya kawan pajak ya. Kemudian setelah itu siapkan scan dokumen pendukung. Iya, dokumen pendukungnya itu berupa bukti kepemilikan rekeningnya. Ada yang kadang-kadang buku tabungannya ya Pak ya, yang bagian depan. Bisa, halaman depan buku tabungan atau kalau nggak ada identitasnya, dari rekening koran ya di PDF-kan kemudian diupload. Ya. Intinya diamankan dulu. Ini lebih bayar dari kantor pajak mau dikirim ke rekening mana? Yang mana? Ya. Jadi karena kemarin saya pengalaman, Mbak Amel, saya pernah menangani begitu kita buka pilihan rekeningnya lebih dari 25. Banyak sekali. Dan banknya pun juga macamnya lebih dari 5. Ada ternyata macam-macam rekening. Nah, ini yang menentukan adalah wajib pajak sendiri. Betul. Tetapi pastikan itu ada rekening rupiah, ya. Rekening dalam bentuk rupiah. Ya. Kemudian setelah itu di-upload ya. Ya, centang pernyataan seperti biasa tadi upload, lalu centang pernyataan, kemudian simpan, klik simpan pajak. Pastikan sudah sampai terbentuk tanda terima perubahan data. Betul. Baru kita nanti lanjut ke langkah berikutnya ya. Jadi kita simpulkan ini sudah setengah perjalanan. Ada dua hal yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat menerima surat konfirmasi untuk dapat dicairkan lebih bayarnya. Yang pertama apa tadi? Update rekening. Ya. Yang kedua menjawab surat konfirmasi. Jadi cuma ada dua kegiatan. Update rekening utama sama kemudian jawab surat konfirmasi. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua Mbak Amel. Ya, Pak. Cara menjawab surat konfirmasi. Oke. Coba disampaikan ke kawan pajak kita, Mbak Amel. Nah, tadi kawan pajak, jika nomor rekeningnya sudah direkam, kawan pajak bisa mengikuti langkah berikut. Seperti tadi ya, login dari ke laman Cortex. Sebentar, Mbak. Sebelum lanjut, role di pengguna Cortex kan macam-macam itu ya. Ada drafter, ada yang dari cabang, ada signer, ada PIC cabang. Nah, ada PIC utama. Kira-kira dari sekian banyak ini tadi yang bisa untuk menjawab konfirmasi atau perubahan data tadi yang mana? Yang PIC utama, Pak. Hanya satu? Hanya satu ya kawan pajak. Jadi pastikan Anda menggunakan akun PIC utama atau wakil wajib pajak. Lalu impersonate ke badannya baru lanjut menjawab konfirmasi ini. Ya, pilih menu pembayaran kawan pajak, kemudian formulir restitusi pajak, isikan surat permohonan wajib pajak. Ini surat dari wajib pajaknya. Kalau dulu kan hard copy ya Pak itu ada nomor suratnya. Nah, jadi kayak kita bersurat, nomor surat yang biasanya hard copy, administrasi di wajib pajaknya. Butuh nomornya doang, nomornya tapi saja. Tidak perlu dibuat suratnya. Kemudian isi email wajib pajak. Pada data permohonan pilih alasan permintaan restitusi. Misalnya apa? Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan SPT. Ini kalau contoh yang tadi 187 ya Pak ya. Nah, kalau untuk menjawab konfirmasi nanti ada pilihan berikutnya kawan pajak, yaitu apakah akan dikompensasikan dengan utang pajak wajib pajak lain ya. Itu bisa tidak usah dipilih dulu. Utang pajak wajib pajak lain ya Pak ya. Ya. Kalau
Jadi bukan utang pajaknya sendiri. Bukan. Ya. Kemudian ada kotak lagi pilihan apakah kelebihan bayarnya mau dipindahkan ke deposit pajak. Ya, itu kalau kawan pajak tidak menginginkan masuk ke deposit, inginnya masuk rekening, kosongin tidak saja. Perlu di-checklist kawan pajak ya. Kemudian yang paling penting adalah yang ini bukan ternyata ya. Oke. Yang paling penting terakhir, pada saat mau menandatangani, pilihlah wakil wajib pajak, jangan kuasa wajib pajak ya. Nanti tidak dapat disimpan, akan error. Jadi kawan pajak pastikan penandatangannya adalah wakil wajib pajak. Caranya adalah di drop down. Jadi ada tanda panah, diklik ke bawah ada pilihan. Karena secara default di dalam formulir itu munculnya adalah kuasa. Jadi harus memang diklik di bawahnya, diubah dulu. Kemudian ditandatangani, signer, kemudian lanjut. Maka secara otomatis saat itu juga akan muncul kasusnya di petugas pajak, sehingga dalam tempo tidak terlalu lama sudah akan bisa terbit SKP. Kalau nggak ada KPP. ini ya Pak, kendala ya Pak ya. Ya, jaringan itu, ya. Jaringan. Itu langsung. Oke, ada yang nanya di komen, aku tidak ada contekannya, Pak Admin. Apa coba bisa dibacakan, Pak Admin? Admin? Dari siapa, Pak Admin? Gak apa dibaca aja. Dari Omurice. Dari Omurice. Ya, jadi kami ada case bahwa LB kompensasi PPh 21 double. Oke. Dari amandemen, perubahan dan normal. Seharusnya yang kami akui itu. Baik, tadi namanya siapa? Izin namanya? LB kompensasi versi amandemen, bukan versi normal. Bukan versi. Gimana ya Pak Bu? Oke, baik. Ini meskipun agak melenceng sedikit dengan topik kita. Jadi sama-sama kelebihan, tapi iya, tapi karena mungkin saking butuh banget ya, Bu siapa nih, Omurice. Bu Omurice ya, karena sudah mentok nanya di sini. Oke, kita sempat sentil sedikit. Kami tidak bahas panjang lebar, tapi sebaiknya dikonsultasikan secara langsung ke Helpdesk KPP PMA 1 atau KPP di mana Ibu Omurice terdaftar. Baik. Nah, terkait dengan kompensasi yang double sedang ditangani oleh tim Kortex Pusat, dan ini harus ditangani memang secara private and confidential ya. Jadi mohon silakan Bu Omurice bersabar, dan yang paling penting adalah coba secara berkala dan pastikan sudah menghubungi helpdesk di KPP-nya ya, supaya bisa ditiketkan untuk segera dibenahi di Korteknya, dilakukan perbaikan ya. Monggo silakan hubungi helpdesk di KPP di mana Bu Omurice terdaftar. Kalau PMA 1 ya alhamdulillah mungkin sudah ditiketkan. Ya, sambil dicoba secara berkala ya, yang double kompensasi tadi. Atau bisa menghubungi AR-nya ya. AR-nya juga kita sudah bekerja sama dengan baik. Baik, kita berikan aplaus dulu yang meriah buat 40 pemirsa. 40 pemirsa yang siap memperebutkan sebuah vakum flash set. Ini apa sih vakum flash set? Ini kayaknya tumbler, tempat minum ya. Tempat minum ya. Pak. Bayangan vakum tuh vakum cleaner saya. Bisa untuk mudik ya. Bisa bekal macet di jalan ya. Keren loh. Oke. Baik. Kita lanjutkan dulu kawan pajak informasi berikut. Jadi cara menjawab tadi ada dua. Yang pertama, update rekening utama. Dua, menjawab surat konfirmasinya ya. Ingat, masuk login dari PIC, impersonate badan. Masuk login PIC, impersonate badan. Pilih sebagai wakil wajib pajak. Ya, jangan kuasa ya. Kemudian jangka waktunya berapa lama Mbak Amel? 7 hari, maksimal. tapi maksimal itu. Ya? Jadi kalau sudah masuk boleh langsung kawan pajak langsung ditanggapi seketika langsung saja. Semakin cepat semakin bagus. Ya, jadi dipantau saja di kasus saya. Kasus saya di Kortek wajib pajak. Portal kasus saya. Oke. Berikutnya waktu tinggal berapa menit? Text me. Apakah saatnya kita berkuis? Sudah boleh berkuis? Oke. Kalau sebelum berkuis alangkah baiknya kita sampaikan update yang paling update. Betul. Ada update yang paling update. Baru kita sampai informasi ini rilis tadi pagi. Ya, tadi pagi kurang lebih jam 8 pagi kita dapat informasinya. Ada siaran pers SP-09 2025 kawan pajak. Kok betul ini? Ya, ini ya? Iya, Pak. Jakarta 25 Maret 2025, pemerintah
Judulnya pemerintah pemerintah hapus sanksi terlambat bayar dan lapor SPT tahunan. Secara garis besar nanti bisa di-download di website Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi informasi yang utamanya adalah gimana, ini Pak? Memberikan relaksasi, Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi atau WPOP dengan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 29 dan penyampaian SPT tahunan PPh WPOP untuk tahun pajak 2024 meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. Nah, jadi diingat-ingat ya. Kemudian penghapusan sanksi administrasi tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan STP kawan pajak. Relaksasinya cuma sampai tanggal 11 ya. Jadi angpau lebarannya tetap disimpan. Jangan lupa buat bayar PPh pasal 29 ya. Jangan dihabisin buat jajan nanti angpaunya. Oke. Kemudian itu ya, Pak, yang menjadi latar belakangnya adalah adanya cuti bersama dan kondisi libur nasional cuti bersama berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan. Jadi sudah ada pers rilisnya kawan pajak, siaran persnya SP 09 2025. Relaksasi sampai dengan tanggal 11 April 2025. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, dapat fasilitas lagi. Ya. Oke, kawan pajak. Itu informasi yang terbaru dan terpenting yang terupdate dari yang paling update. Jadi bisa ini ya Pak ya, liburannya nyaman dulu ya Pak ya, tenang dulu. Kalau belum bisa lapor, lebih baik lagi cepat lapor. Cepat lapor ya. Dan kita sekarang akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu yaitu kuis. Siapkan jempol Anda. Oke. Siapkan jempol Anda. Apa ya kuisnya Pak? Kuisnya adalah sebutkan langkah pertama saja. Langkah pertama pada saat Anda menerima konfirmasi rekening. Kan ada dua langkah. Langkah pertama harus melakukan apa, langkah kedua harus melakukan apa. Yang pertama aja. Ya. Oke, silakan diketik ya. Diketik di komentar. Langkah yang pertama, jawaban yang benar akan dipilih oleh Taxmin. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak pada saat menerima konfirmasi rekening. Itu harus ngapain? Tadi udah diulang-ulang kawan pajak sama Pak Tommy. Hayu. Iya. Oke, jawabannya adalah saya kasih kuncinya. Ya, nih jawabannya Mas. Oke. Akan dipilih oleh Taxmin. Siapa pemenangnya? Vakum flash kita hari ini. Lumayan. Kalau nggak buat bekal kopi susu di mobil, bisa buat oleh-oleh keluarga tercinta di rumah. Bu, ini Bu, kenang-kenangan dari KPPPMA 1 ya. Kuis IG Live. Kayaknya admin sudah menemukan nih Pak pemenangnya. Oh, udah dapat. Terima kasih ya 40 lebih penonton kita. Ini penting ini informasi ini. Karena kawan pajak tidak seperti yang sebelumnya. Nggak perlu menunggu-nunggu surat dari kita. Betul. Sekarang komunikasinya real time pada saat petugas pajak konfirmasi langsung saat itu juga akan masuk di Kortek wajib pajak. Yang pertama menjawab dan berhak mendapatkan hadiah adalah @mulyati_susilo. Selamat. Ya, kelihatan nggak Min? Kelihatan ya? Ya, selamat kepada Bu Mulyati. Nanti akan di DM oleh Taxmin. Taxmin kita. Tangkap ini juga. Ya. Selamat nanti akan dikirim melalui pos. Ya, semoga enggak ini ya karena DC pada penuh katanya ya. DC Cakung, DC Depok, DC Tangerang itu sampai ke atap katanya barang-barangnya. Ya semoga bisa nyampe tepat waktu ya nanti Taxmin ya. Ya bisa buat mudik lebaran. Oke? Ada lagi Mbak Ama?
Sepertinya sudah cukup jelas ya, Iya. Pak, infonya. Infonya sudah cukup jelas. Kembali kami sampaikan bahwa KPPPMA 1 sudah mendapatkan predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Jadi jangan kirim apapun, baik berupa barang maupun tidak berupa barang, ya. Fasilitas apapun terkait dengan Hari Raya Idul Fitri kepada kami. Dukung kami untuk menjaga integritas. Jangan beri ruang Penyimpangan dan berikan kami kesempatan untuk melayani lebih baik lagi. Oke, sudah ketemu ininya apa pemenangnya dan ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Informasi sudah disampaikan. Disampaikan? Sih sudah cukup. Sudah Pak. cukup dan jangan lupa nanti pukul 1:30. ya, 1:30 Tetap akan ada sesi berikutnya Rebowan dan akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Ya, lebih tajam dan lebih terpercaya, ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian saya Tommy Hadi Lestiono undur diri dan Mbak Amelia Yusnita. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang jelas, silakan menghubungi helpdesk KPPPMA 1 atau melalui call center Direktorat Jenderal Pajak di Kring Pajak 1500 atau melalui direct chat di website pajak.go.id. Terima kasih. Kawan pajak untuk yang mudik, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan dan semoga selamat kembali sampai tujuan. Selamat merayakan hari besar dengan keluarga tercinta. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih kawan pajak, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.